Kenapa Polri wajib direformasi? Kemarin teman-teman Kanjuruhan, tapi besok bisa jadi kita atau keluarga kita yang menjadi korban. Bisnis polisi jalan terus, bisnis keamanan, ya bahkan bisnis pengamanan stadion, ya dan lain sebagainya, yang kasusnya di mana-mana. Kemudian soal tidak boleh berpolitik praktis. Meskipun masih aktif jadi ketua KPK, Firly Bahuri yang hari ini jadi tersangka, tapi enak sekali nggak pernah ditangkap, ya. Bolo dewe, ya kalau bahasa Jawa itu konco dewe ya. 58 orang korban penyiksaan, ya anggota kepolisian, dan 25 diantaranya adalah korban salah tangkap, dan 6 orang diantaranya adalah anak berkonflik dengan hukum. Itu dalam kurun waktu 2013 sampai 2022. YLBHI LBH kantor di seluruh Indonesia mencatat ada 95 kasus kriminalisasi yang menjerat ratusan korban dengan berbagai latar belakang. Petani, buruh, akademisi, jurnalis, hingga mahasiswa. Mungkin seniman belum disebut ini. Coba kita lihat datanya lembaga negara. Komnas HAM mencatat ini 2024 saja ya, ada 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM dan 350 diantaranya melibatkan Polri. Dan kalau dicek satu dasawarsa terakhir sejak Komnas HAM berdiri, mungkin polisian adalah salah satu aktor yang paling banyak dilaporkan melanggar hak asasi manusia. Teman-teman bisa cek kasus pengamen Cipulir ini tahun 2013 sampai dengan 2000 berakhir baru 2018-2019. Polisi salah tangkap anak 11 tahun bahkan kemudian dipenjarakan, disiksa, dan sampai akhirnya kehilangan hak atas pendidikannya. Beberapa diantaranya sudah meninggal dunia. Kasus ini ramai di kisaran tahun 2015 karena terungkap bahwa terdapat penyiksaan dan juga salah tangkap, dan kepolisian dituntut untuk mengganti kerugian dan dimenangkan oleh korban. Kasus ini ditangani oleh teman-teman LBH Jakarta. Tadi Vina Cirebon sudah, teman-teman ingat kasus ini Kabid Propam, Mabes Polri, ya, yang harusnya menjadi polisinya polisi, yang harusnya menjadi teladan, yang harusnya menjadi contoh bagaimana polisi mesti taat pada kode etik, taat pada hukum, dan profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya. Tapi yang terjadi justru melakukan pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri, dibantu oleh para anak buahnya, begitu, yang termasuk juga para perwira di kepolisian. Masih ingat Novel Baswedan, penyidik KPK, penegak hukum juga, ternyata diteror oleh kepolisian juga, padahal tugasnya memberantas korupsi. Saya mungkin bicara korupsi. Ya, ada barang bukti yang kemudian dijual oleh Kapolda Sumbar ya waktu itu ya, Teddy Minahasa ya, barang bukti narkotika dan lain sebagainya. Kasus korupsi yang lain mungkin korupsi Red Notice Napoleon Bonaparte yang pada akhirnya meskipun sudah dihukum karena korupsi, tapi ternyata masih bisa kembali ke institusi dengan baik dan benar, gitu ya. Indonesia masuk polisi terkorup di dunia berdasarkan datanya Police Corruption Perception Index. Teman-teman seniman nyanyi nih, mau buat SIM. Nah teman, ya bahkan di penjara pun harus bayar polisi. Oke, baik, terima kasih banyak Rani untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat pada teman-teman sekalian. Saya Arif dari LBHI. Saya akan menyampaikan beberapa hal, termasuk merespon tadi apa yang disampaikan oleh Rani berkenaan dengan fakta, temuan-temuan LBHI berkaitan dengan permasalahan kepolisian. Sebetulnya dalam buku ini datanya sudah banyak sekali, tapi karena kita diskusi mungkin akan lebih enak kalau sedikit ada narasi gitu ya, deskripsi mengenai kasus-kasus yang ada. Saya mencoba untuk membuat sedikit PPT kalau bisa ditayangkan gitu. Sambil jalan ya.
Nah, kalau di judul ini mengapa Polri perlu direformasi? Ini sebetulnya ada penghalusan ya. Sebetulnya judul yang tepat adalah kenapa Polri wajib direformasi. Mestinya begitu. Ya. Dan teman-teman di sini memaparkan 7 masalah krusial yang keseharian dari Sabang sampai Merauke terjadi di Indonesia. Dan ini sangat miris, sangat menyedihkan. Kita tadi mendengar langsung cerita dari korban, penyintas, Mas Rizal, kehilangan keluarganya, bapaknya dan adik-adiknya. Beliau bercerita dengan lugas kepada kita semua, meskipun tentu ini sangat menyakitkan. Hormat saya untuk Mas Rizal dan keluarga, juga keluarga korban Kanjuruhan. Ini fakta bahwa praktek sewenang-wenangan, penyalahgunaan wewenang aparat negara khususnya kepolisian itu sangat berbahaya bagi keselamatan warga negara. Bahkan ancamannya bukan hanya pidana, kriminalisasi, tapi adalah kehilangan nyawa, kehilangan keluarga. Ya bisa jadi mungkin kemarin teman-teman Kanjuruhan, tapi besok bisa jadi kita atau keluarga kita yang menjadi korban. Entah itu jadi tersangka atau kemudian menjadi korban extrajudicial killing seperti apa yang terjadi di Kanjuruhan. Teman-teman, saya akan memulai dari cita-cita kita ya, di slide yang kedua. Kita punya cita-cita untuk memiliki kepolisian negara Republik Indonesia yang demokratis dan menghormati, melindungi hak asasi manusia. Maka dari itu perjuangan reformasi 1998 menuntut bubarkan atau hapuskan dwifungsi ABRI. Dulu polisi itu ada di bawah TNI, militer, dalam kesatuan yang namanya ABRI, yang mana menjadi alat politik Orde Baru, alat represi dan alat untuk kemudian alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi kemudian pasca 98 diterbitkanlah TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan pembagian peran TNI dan Polri. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman bahwa peran Polri adalah merupakan alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan yang paling penting memberikan pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam menjalankan perannya, Kepolisian Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Bisnis polisi jalan terus, bisnis keamanan, ya bahkan bisnis pengamanan stadion, ya dan lain sebagainya, yang kasusnya di mana-mana. Kemudian soal tidak boleh berpolitik praktis. Meskipun masih aktif jadi ketua KPK, Firly Bahuri yang hari ini jadi tersangka, tapi enak sekali nggak pernah ditangkap, ya. Bolo dewe, ya kalau bahasa Jawa itu konco dewe ya, teman sendiri, jadi nggak perlu kemudian ditangkap, gitu ya. Atau mungkin kasus-kasus yang lain, kita bisa cari contoh yang lain, ya. Kemudian juga tidak harus mengundurkan diri kalau mau menduduki jabatan-jabatan di luar kepolisian atau pensiun dini. Yang terjadi sekarang banyak yang kemudian duduk di birokrasi tanpa mengundurkan diri, bahkan sempat jadi ketua PSSI, ya, dari dirjen, jadi komisaris BUMN dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat. Nah itu faktanya, ya. Atau kasus-kasus yang lain. Kalau kita bicara menegakkan hukum atau kemudian melindungi, mengayomi masyarakat, ini kasus-kasus yang terjadi. LBH Jakarta mencatat ada 58 orang korban penyiksaan, ya anggota kepolisian, dan 25 diantaranya adalah korban salah tangkap, dan 6 orang diantaranya adalah anak berkonflik dengan hukum. Itu dalam kurun waktu 2013 sampai 2022. YLBHI LBH kantor di seluruh Indonesia mencatat ada 95 kasus kriminalisasi yang menjerat ratusan korban dengan berbagai latar belakang. Petani, buruh, akademisi, jurnalis, hingga mahasiswa. Mungkin seniman belum disebut ini. Ya, jadi ratusan korban, dan itu bisa dialami oleh siapapun.
Yang terakhir ada korban extrajudicial killing 2019 sampai 2024 yang mendata 35 peristiwa penembakan aparat kepolisian dengan jumlah korban tewas 94 orang. Dan ini belum termasuk korban Kanjuruhan yang jumlahnya sampai 130-an orang dan paling banyak adalah perempuan dan anak. Nah, teman-teman, itu datanya LBH-YLBHI. Mungkin masih ada yang mengatakan, lah itu kan datanya masyarakat sipil. Coba kita lihat datanya lembaga negara. Komnas HAM mencatat, ini 2024 saja ya, ada 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM dan 350 diantaranya melibatkan Polri. Dan kalau dicek satu dasawarsa terakhir, sejak Komnas HAM berdiri mungkin, kepolisian adalah salah satu aktor yang paling banyak dilaporkan melanggar hak asasi manusia. Kita geser ke Ombudsman Republik Indonesia. Demikian juga, Polisian Republik Indonesia salah satu institusi yang paling banyak melakukan maladministrasi. Ya. Boleh kita geser lagi ke Kompolnas, temannya polisi, gitu ya. Nah, ini desainnya adalah lembaga pengawas, tetapi isinya adalah eksekutif dan banyak kepolisian aktif. Pada akhirnya tidak jadi pengawas. Jadi ya. Nah, ini mereka juga mencatat bahwa pelayanan buruk Polri 1098 laporan. Ya. Dan kemudian 1150 saran dan keluhan dari masyarakat berkenaan. Tentu menjadi catatan yang sangat-sangat serius berkenaan dengan bagaimana kepolisian ternyata banyak dilakukan dengan cara abusif gitu ya. Melanggar hukum, melanggar administratif dan pada akhirnya mengakibatkan banyak pelanggaran hak asasi manusia yang serius gitu. Oke. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kejadian yang kita saksikan dalam berbagai utas media, di media sosial terkait dengan kasus-kasus, misalkan selain Kanjuruhan kan banyak ya teman-teman ya, yang viral kemarin, kasus salah tangkap, penyiksaan Vina Cirebon, kasus Vina Cirebon, ya kemudian kasus apa lagi teman-teman mungkin bisa sebut, Afif Maulana di Padang, anak yang kemudian dibunuh, juga hanya begitu oleh kepolisian, tapi kemudian sampai hari ini tidak jelas, ya, terus belasan anak yang disiksa. Kemudian ada kasus Gama, ya pelajar SMK yang ditembak mati oleh kepolisian, jelas-jelas ditembak tapi kemudian alibinya dia dituduh sebagai pelaku tawuran lah, kemudian menggunakan senjata tajam untuk mengancam kepolisian dan lain sebagainya. Banyak istilahnya pembunuhan karakter yang dilakukan kepada korban, dan ini ya istilahnya kejahatan yang berlapis gitu. Dan itu terjadi teman-teman. Dan kalau kemudian kita mau cek yang lain lagi, mungkin bisa lanjut di halaman 8. Saya mungkin sambil jalan biar kita betul-betul tahu bahwa kenapa kepolisian wajib di reformasi. Teman-teman bisa cek kasus pengamen Cipulir, ini tahun 2013 sampai dengan 2000 berakhir baru 2018-2019. Polisi salah tangkap anak 11 tahun bahkan kemudian dipenjarakan, disiksa dan sampai akhirnya kehilangan hak atas pendidikannya. Beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Kasus ini ramai di kisaran tahun 2015 karena terungkap bahwa terdapat penyiksaan dan juga salah tangkap dan kepolisian dituntut untuk mengganti kerugian dan dimenangkan oleh korban. Kasus ini ditangani oleh teman-teman LBH Jakarta. Tadi Vina Cirebon sudah, teman-teman ingat kasus ini Kabid Propam, Mabes Polri, ya, yang harusnya menjadi polisinya polisi, yang harusnya menjadi teladan, yang harusnya menjadi contoh bagaimana polisi mesti taat pada kode etik, taat pada hukum, dan profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya. Tapi yang terjadi justru melakukan pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri, dibantu oleh para anak buahnya, begitu, yang termasuk juga para perwira di kepolisian.
Nah, ini mengerikan sekali. Sementara tugas dia adalah orang yang kemudian dilapori oleh masyarakat ketika ada pelanggaran oleh kepolisian. Nah, masih ingat Novel Baswedan, penyidik KPK, penegak hukum juga, ternyata diteror oleh kepolisian juga, padahal tugasnya memberantas korupsi, tapi justru kemudian disikat juga, begitu ya. Apa yang terjadi? Yang mereka yang kemudian melakukan penyiraman itu masih aktif sampai hari ini, dan tuntutannya hanya diputus penjara 1 tahun. Tidak jauh beda dengan kasus Kanjuruhan yang diancam dihukum hanya kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun. Dan itu pun yang dihukum hanya pelaku lapangan. Ya. Nah, oke, yang lain lagi, praktek penyalahgunaan kewenangan hukum. Jadi kita coba ingat-ingat lagi ya teman-teman ya. Ada kasus DWP Jakarta yang diperas bukan hanya masyarakat atau warga negara Indonesia tapi juga warga negara asing sampai miliaran rupiah. Kemudian masih ingat teman-teman bagaimana pemerasan terhadap kasus-kasus narkotika, ya, korban-korban narkotika tapi kemudian justru menjadi korban pemerasan juga dalam penegakan hukum. Yang lain kasus first travel, penyitaan barang bukti sampai nilainya besar sekali, hak jemaah untuk bisa berangkat umroh, tapi kemudian di pengadilan terungkap bahwa barang bukti itu hilang. Hilangnya di mana? Ya di kepolisian, ya, sama kejaksaan, ya nggak tahu kemana sampai hari ini, ya. Nah, terakhir kasus tadi fakta kasus Kanjuruhan, Mas Rizal sudah menyampaikan secara langsung. Kasus yang lain, ya aktivis bicara benar, ngeritik pejabat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang sangat terhormat, ya kan, karena konflik kepentingan, menteri tapi ngurusi tambang di Papua, ya. Tapi kemudian kritiknya fakta karena basisnya riset tidak terima, dianggap pencemaran nama baik. Ya, kemudian Fathia dan Haris diseret ke pengadilan. Masih banyak aktivis-aktivis yang lain. Ya tadi datanya sudah terungkap. Terakhir saya mungkin bicara korupsi. Ya, ada barang bukti yang kemudian dijual oleh Kapolda Sumbar ya waktu itu ya, Teddy Minahasa ya, barang bukti narkotika dan lain sebagainya. Kasus korupsi yang lain mungkin korupsi red notice Napoleon Bonaparte yang pada akhirnya meskipun sudah dihukum karena korupsi tapi ternyata masih bisa kembali ke institusi dengan baik dan benar gitu ya. Di pensiun kemudian dibayar pensiunnya oleh rakyat. Ya. Nah, itu Napoleon Bonaparte. Dan kemudian ada data teman-teman, Indonesia masuk polisi terkorup di dunia berdasarkan datanya Police Corruption Perception Index. Ya. Jadi lengkap sudah, teman-teman mungkin bisa cek apa yang kurang dari kepolisian kita soal kejahatan, ya, soal tindak pidana, pelanggaran, terus kemunafikan dan pelanggaran kode etik. Coba dicari apa yang belum gitu ya. Nah, makanya kemudian tadi kami katakan judulnya ini halus sekali. Harusnya adalah kenapa polisi wajib direformasi. Karena jelas bahwa cita-cita rakyat Indonesia yang diperjuangkan oleh mungkin warga negara sebelumnya yang aksi ya, teman-teman kita mendorong reformasi kepolisian dengan harapan kita memiliki kepolisian yang bersih, kepolisian yang humanis dan menegakkan hukum secara profesional. Itu cita-cita kita dan kita ingin kepolisian kita yang seperti itu. Kalau tadi kata Mas Bambang itu ada beberapa contoh yang mestinya kemudian bisa muncul dan tidak hanya sekedar menjadi oknum begitu ya. Tadi sudah di pendahulunya ada Pak Hugeng, ada Pak Awaludin Jamil, ada kemudian bahkan yang memberikan contoh tadi mundur ya, Pak Widodo Budidarmo ya, ketika ada kasus di dalam institusinya, dia ikut bertanggung jawab. Ini budaya yang sangat baik, termasuk juga tadi Kapolri yang sempat disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Sutarman ya, itu juga memberikan contoh teladan yang baik. Termasuk beberapa polisi yang
hari ini juga mungkin bekerja dengan penuh dedikasi dan kemudian bekerja berdasarkan prinsip hukum dan hak asasi manusia untuk mengabdi kepada rakyat, begitu ya. Seperti halnya dalam rumusan konstitusi dan TAP MPR yang tadi disebutkan, polisi itu alat negara ya, untuk melindungi masyarakat, mengayomi, menegakkan hukum dan bekerja secara profesional, tidak politis, begitu kan. Itu cita-cita dan harapan kita semua. Tetapi hari mengerikan sekali. Pertanyaannya adalah kenapa kok begitu? Dan kenapa kemudian apa namanya justru tidak ada perbaikan pasca 25 tahun ya reformasi ya, 25 tahun lebih pasca reformasi. Karena persoalannya memang ternyata ini, teman-teman. Saya mungkin menulis sederhananya saja. Ada rumus korupsi Klitgard, mungkin di halaman 16 bisa dipaparkan ya. Teman-teman, korupsi itu bisa dimaknai sebagai penyalahgunaan kewenangan. Jadi dia punya kewenangan, tapi kewenangannya mestinya kan untuk menjadi alat negara, menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia secara profesional kan, tapi kemudian disalahgunakan bukan untuk itu. Ya, itu korupsi. Jadi bisa dimaknai penyalahgunaan wewenang, bisa dimaknai juga kesewenang-wenangan. Tidak punya wewenang karena dibatasi oleh undang-undang tapi dilanggar. Nah, jadi korupsi bisa dimaknai dua itu. Nah, itu terjadi karena rumusnya 3. D plus M minus A. Apa itu D? Ya, D itu adalah diskresi. Ya, diskresi. Diskresi kemudian ditambah monopoli kewenangan, ditambah monopoli kewenangan yang memang hanya dimiliki oleh kepolisian, tapi dua kewenangan besar itu, diskresi dan juga monopoli itu ternyata tidak diimbangi dengan akuntabilitas, transparansi dan juga pertanggungjawaban yang ketat begitu. Ini yang jadi soal. Kalau kita bicara diskresi, kita bisa cek Undang-Undang Nomor 30 tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan. Saya coba mungkin berdiri kali ya, biar enak. Undang-Undang administrasi pemerintahan itu memang membolehkan pejabat pemerintahan, termasuk kepolisian, itu mengatasi persoalan konkret pemerintah jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau ada stagnansi pemerintahan. Dan kalau kemudian harus melakukan diskresi, itu mesti sesuai dengan tujuannya apa? Balik lagi ke tujuan peran dan fungsinya kepolisian. Kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, artinya kemanfaatan, keadilan, demokratis, ya, kedayagunaan dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek. Tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan yang terakhir yang tidak kalah penting, itu berdasarkan alasan yang objektif dan dilakukan dengan itikat baik, ya. Bahkan kalau memang itu membebani keuangan negara, itu mesti atas persetujuan atasan pejabat. Siapa itu? Presiden, ya, karena Polri itu di bawah presiden. Tapi yang terjadi hari ini, apakah kemudian diskresi-diskresi itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, misal khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, tidak, teman-teman. Nah, saya lanjutkan berkenaan dengan kewenangan. Tadi Mas Bambang sudah menyampaikan beberapa hal di dalam Undang-Undang Kepolisian yang hari ini existing, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, ya, yang artinya sudah 23 tahun eksis, tapi belum pernah dievaluasi. Belum pernah kemudian dikritisi secara mendalam, dan saya kira pintu masuk untuk kemudian mendiskusikan kembali apakah peran dan fungsi kepolisian sesuai dengan cita-cita kita semua, rakyat Indonesia, berdasarkan TAP MPR nomor 67, itu sudah kemudian betul-betul dilaksanakan melalui Undang-Undang Kepolisian,
di-compare dengan fakta-fakta yang barusan kita diskusikan, ini yang mesti kemudian kita lakukan bersama-sama. Hari ini terjadi, asumsinya, hipotesisnya jelas, undang-undang kepolisian itu sangat memberikan ruang monopoli dan diskresi, tapi minim sekali akuntabilitas. Tadi sudah disinggung soal anggaran. Betul, di dalam undang-undang kepolisian itu anggaran polisi itu tidak mesti dari APBN dan APBD. Yang wajib hanya Kompolnas. Tapi kepolisian tidak. Artinya dia bisa ke sana kemari nyari dana dan itu sangat berbahaya. Ya. Karena akhirnya kepentingannya bukan lagi untuk mengabdi kepada Republik, kepentingan masyarakat, tetapi justru bisa jadi seperti hari ini katakanlah, ya, dalam beberapa kasus nampak pengabdiannya kepada kepentingan modal, ya, politik, ya, dan akhirnya kepolisian bukan lagi menjadi alat negara, tapi menjadi alat kekuasaan, alat politik, yang kalau dalam konteks ini ya, teori Marxism itu, kita tahu ada ideological state apparatus, repressive state apparatus, ya. Jadi aparat negara yang memang tujuannya untuk merepresi rakyat, ya, supaya takut, supaya tunduk, patuh kepada kekuasaan. Ya, dan itu yang terjadi pada kepolisian hari ini. Makanya ketika teman-teman aksi, ketika teman-teman menyampaikan pendapat, ketika kampus bersuara kritis berbasis penelitian, hari ini disatroni oleh polisi. Teman-teman seniman nyanyi nih, mau buat SIM. Nah teman, ya, bahkan di penjara pun harus bayar polisi, ya. Nah itu benar gitu ya, karena memang polisi hari ini betul-betul dimanfaatkan oleh kekuasaan modal untuk menjadi alat kepentingan mereka. Dan itu harus kita ingatkan kepada Kapolri hari ini, ya mestinya mundur lah ya. Kalau tadi contoh-contohnya kalau nggak becus ngurus polisi ya mestinya mundur, ya. Saya kira itu. Oh iya, kalau teman-teman bisa cek juga ya, diskresi tadi saya bisa nambahkan satu contoh selain anggaran adalah soal ini ya, apa namanya? Jadi kepolisian itu di pasal terkait dengan kewenangannya, kalau nggak salah pasal 14 atau 15 itu memiliki kewenangan membuat aturan dalam lingkup administratif, ya, kepolisian. Jadi sebetulnya sudah dibatasi membuat aturan dalam lingkup administratif, tapi prakteknya itu ternyata digunakan untuk menyusun aturan-aturan yang sifatnya justru mendegradasi jaminan perlindungan hak asasi manusia yang mestinya level pengaturannya bukan peraturan administratif di internal kepolisian, tapi levelnya undang-undang. Contoh yang paling real, aksi itu tidak dibatasi di dalam Undang-Undang 9 tahun 98 sampai jam 5, sampai jam 6, nggak ada pembatasan itu. Karena pembatasan aksi sampai jam berapa mestinya lewat undang-undang. Tetapi hanya dibatasi lewat Perkapolri nomor 7 tahun 2012 tentang pengamanan aksi. Padahal itu aturan internal. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, soal penggunaan senjata api. Polisi itu kan bisa nembak orang untuk menghentikan orang melakukan kejahatan atau bahkan melakukan extrajudicial killing. Sebetulnya tujuannya untuk melumpuhkan saja, bukan sampai membunuh. Tapi aturannya hanya di level peraturan Kapolri. Padahal itu kewenangan yang luar biasa yang mestinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi hari ini itu bisa diberikan kepada kepolisian. Jadi saya kira itu beberapa contoh saja. Dan teman-teman, kita mesti khawatir, kita mesti resah ketika kemudian hari ini RUU KUHAP, ya, dan juga RUU kepolisian yang sedang dibahas oleh pemerintah dan juga DPR justru tidak melihat persoalan-persoalan monopoli kewenangan, ya, diskresi yang begitu besar di kepolisian dan minus akuntabilitas, transparansi
terkait dengan kewenangan tersebut untuk diatur. Ya, jadi yang ada adalah justru penambahan kewenangan. Yang mungkin sederhananya teman-teman pernah tidak lapor polisi, dalam ketentuan KUHP itu wajib diterima. Tapi sekarang berdasarkan prakteknya itu bahkan bisa ditolak. Teman-teman Kanjuruhan, kami mendampingi di Mabes Polri melaporkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, yang itu ancaman hukumannya jauh lebih berat dibandingkan hanya pembunuhan biasa, tetapi ditolak. Ya, kasus di Bangkal, Kalimantan Tengah juga demikian. Di beberapa kasus besar yang lain yang kita laporkan ke kepolisian selalu ditolak. Dan ini berbahaya. Sementara di dalam KUHP yang baru, ketika nanti ada penolakan tidak diatur, kita bisa challenge bagaimana caranya. Apakah mengadu ke jaksa? Itu tidak, hanya diatur nanti bisa mengadu ke atasan. Selama ini juga demikian, tapi tidak efektif, tetapi masih diatur lagi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, penangkapan itu bisa dilakukan dengan beberapa syarat, ya. Terus syaratnya ditambah kalau tidak kooperatif. Prakteknya selama ini kalau menggunakan kuasa hukum, penasihat hukum atau lawyer dianggap tidak kooperatif. Nah, itu diatur. Nah, dan kemudian banyak kewenangan lain yang paling krusial adalah kepolisian menjadi penyidik tunggal. Jadi PPNS yang ada di kementerian, misalkan KLHK, kemudian nanti di Bea Cukai dan lembaga yang lain itu akan harus di bawah kepolisian, harus izin kepolisian kalau kemudian mau melakukan penyidikan, sehingga nanti bisa jadi kurasi. Penyidikan itu tidak akan naik ke penuntutan, berbahayanya seperti itu. Sementara kita tahu bahwa praktek-praktek penyidikan yang keliru, sewenang-wenang, melanggar hukum itu banyak terjadi. Ya, risetnya LBH Jakarta tahun 2015 pernah menemukan ada perkara dilaporkan polisi ratusan ribu, tapi sampai ke jaksa hanya berkurang cukup banyak. Jadi hilang, entah kemana. Kemungkinannya dua, di SP3 atau yang kedua dinegosiasikan, didagangkan. Nah, tetapi ternyata ya banyak kemungkinannya yang didagangkan. Ya, ini berbahaya. Waktu saya kayaknya udah habis ya. Saya kira mungkin itu termasuk di RUU Polri terakhir ini ada banyak kewenangan yang mau ditambahkan, misalkan penyadapan, Intelkam, kemudian kewenangan penyidik tunggal tadi, sama beberapa kewenangan-kewenangan yang lain yang saya kira ini penting sekali untuk kita cermati karena akan membatasi hak masyarakat, hak asasi manusia warga negara yang itu berbahaya kalau tidak diatur dengan ketentuan yang sangat cermat dan juga hati-hati, termasuk memperhatikan standar hak asasi manusia, termasuk putusan-putusan pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Dan dengan kondisi kepolisian yang hari ini, kalau kemudian RUU Polri itu bisa disahkan dengan sebegitu banyak kewenangan, ya pernah apa yang disampaikan dulu oleh Komisioner KPK Pak Bambang Wijayanto bahwa ini jadi police state gitu ya, bisa jadi akan terjadi karena kewenangan kepolisian sangat-sangat luar biasa. Penting untuk kita bersama mengawal dan kemudian menolak undang-undang yang justru memperkuat kepolisian tanpa kemudian memperkuat adanya akuntabilitas ya dan juga transparansi. Saya kira itu, terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator.